Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Umtikah Nurul Hijriah SPD dari SD Negeri 2 Tinggarjaya, Kabupaten Banyumas, calon guru penggerak Angkatan 7. Pada kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Budaya positif dapat ditumbuh kembangkan di sekolah melalui sebuah kegiatan dan pembiasaan untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu contoh budaya positif adalah pembentukan keyakinan kelas, karena memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Apabila guru dan murid membuat keyakinan kelas dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku peserta didik. Untuk membangun budaya positif di sekolah, langkah yang dapat ditempuh adalah memulainya dengan menanamkan dan membiasakan budaya positif melalui keyakinan kelas. Untuk tolak ukur. Yang pertama, membuat keyakinan kelas yang dipasang di dinding kelas. 2. Mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. 3. Memberikan umpan balik dalam kegiatan pembelajaran. 4. Terampil menyampaikan ide atau pendapat menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan sesuai etika serta budaya. 5. Memiliki semangat kerjasama, aktif dalam berdiskusi dan bertanggung jawab. 6. Meningkatnya interaksi antara guru dan murid ke arah yang positif. 7. Tumbuhnya motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menanamkan dan membiasakan budaya positif melalui keyakinan kelas. 2. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memotivasi murid untuk memiliki keyakinan yang baik. 4. Meningkatkan komunikasi guru dengan murid. Dan yang kelima, mewujudkan budaya positif sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid terkait disiplin positif, keyakinan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Dan yang ketiga, guru memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas
dan dipasang di dinding kelas. Kemudian menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan mendokumentasikan setiap kegiatan yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Yang kedua, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi murid dalam menanamkan budaya positif. Dan yang ketiga, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut adalah dokumentasi tindakan aksi nyata budaya positif. Yo, mulai. Contoh kegiatan menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila.
penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas.
kemudian berbicara sopan, bersikap hormat, dan selalu jujur. Nah, ini kita pasang di dinding kelas kita ya. Yuk, siapa yang mau memasang ya? Rama, yuk. Terima kasih, tepuk tangan untuk keyakinan kelas kita itu. Semoga nanti kalian bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas kita bersama ya. Selanjutnya nanti secara bergilir kalian menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Silakan nanti maju secara urut untuk menandatangani ini sebagai bukti bahwa kalian sudah meyakini bersama dengan kesepakatan kelas kita. Respon murid tentang pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Aflan, kelas 5A. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas bersama guru dan teman-teman. Karena keyakinan kelas itu sangat penting, karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan lebih menghargai orang lain dan menjadikan kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 2 Tinggarjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Tinggarjaya serta Bapak Ibu peserta webinar pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad
webinar pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga kegiatan inti, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang kelima penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara webinar pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tingkat Jaya kepada Bapak Subagio SPDJ. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mufidah Nurul Hidayah SPD, narasumber kegiatan webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati kepada teman-teman, ibu bapak guru, tenaga pendidik dan pendidikan di SD Negeri 2 Tingkat Jaya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan karunia nikmat Allah sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul. Salah satunya masih melaksanakan atau memenuhi jam kerja kita. Di sisi lain juga kita akan bareng-bareng bersama-sama menuntut ilmu. Karena saya kebetulan siang ini kita akan mendapatkan materi-materi melalui webinar. Ini selanjutnya selawat kita salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada semua kita yang bisa Muhammad SAW yang sangat kita nantikan sapanya di webinar. Itu Bapak, para peserta webinar pada siang hari ini. Saya merasa sangat bangga dan bersyukur bahwa teman-teman kita ternyata bisa mengikuti atau sampai dengan saat ini teman kita sudah berarti dua guru yang juga bisa tercatat sebagai guru kita. Alhamdulillah. Yang pertama Bu Rizka sebelah kiri saya, dan tinggal menunggu sertifikatnya. Dan ini disusul oleh Bu Umrihah dalam proses, hingga salah satunya siang hari ini mengadakan seminar. Dan kami sangat berharap, sangat mendorong, mendukung pada ibu bapak sekalian, mudah-mudahan itu bisa mengikuti beliau berdua. Dan alhamdulillah kemarin saya juga sempat memberikan pernyataan bahwa ada 4 guru kalau tahun ini teman kita mengikuti seleksi tahap awal untuk CGP. Mudah-mudahan dari keempat teman kita lolos semua, Allahumma. Karena CGP ini program terbaru dari Kementerian Pendidikan Nasional yang harapannya bisa mendukung kegiatan kurikulum merdeka, sehingga sudah selayaknya manakala kurikulumnya ganti menjadi guru merdeka, kemudian bapak ibu gurunya juga menjadi guru penggerak umat, kalau pendidikan khususnya di SD Negeri 2 Tingkat Jaya akan maju. Sehingga sekali lagi pada bapak ibu yang sampai saat ini belum mengikuti untuk seleksi calon guru penggerak di pilihan, kami sangat mendorong dan mendukung untuk kegiatan tersebut. Di sisi lain, demi kemajuan untuk dunia pendidikan, satu hal yang bisa didapat oleh panjenengan selaku guru penggerak nantinya, salah satunya di dunia karir, di dunia perkariran itu juga ada nilai plusnya. Karena ceritanya untuk tahun-tahun sekarang memang bahwa
merekrutmen kepala sekolah itu diutamakan dari mereka guru-guru bergerak seperti itu, sehingga tidak hanya menambah ilmu tapi juga ada nilai plus bagi karir Bapak Ibu semua. Siapa ngerti nanti Bu Rizka sudah menjadi guru bergerak, tahun depan ini kan Jatilarang ada kekurangan kurang lebih 8 kepala sekolah. Siapa tahu nanti Bu Rizka diangkat jadi kepala sekolah. Nanti disusul Bu Putih dan seterusnya. Berupayalah untuk menjadi guru penggerak. Siap Bu, Pak? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi pada kesempatan ini saya ucapkan selamat pada Bu Putih. Mudah-mudahan kegiatan pelaksanaan seminar ini bisa berjalan lancar, dan harapan kami juga selaku yang ketua di sekolah tidak hanya sekedar seminar atau webinar saja, tapi materi yang telah didapat diterima pada kesempatan yang ini hendaknya bisa diaplikasikan, hendaknya bisa dilaksanakan, direalisasikan kepada masyarakat sekolah. Masyarakat di sini berarti kan ada guru, tenaga pendidikan, kemudian dan juga siswa, dan juga para penjual. Kebetulan di sekolah kita juga banyak sekali Bapak Ibu penjual dagangan jajanan gitu. Jadi semuanya nanti masyarakat sekolah hendaknya untuk bisa melaksanakan, merealisasikan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Putih, yaitu kalau tidak salah pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi sesuatu hal yang positif hendaknya bisa dilaksanakan, dijalankan oleh semua unsur yang ada di sekolah, warga sekolah khususnya. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi selamat kepada Bu Putih untuk telah menjabat, dan kepada para peserta mohon untuk bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, dan tentu nanti ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu menanyakan sesuatu yang kiranya masih belum paham, belum bisa dipahami, silakan ditanyakan. Demikian, terima kasih. Selamat kepada semuanya saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Dengan Jaya atas sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang ketiga adalah kegiatan inti, yaitu webinar pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Kepada narasumber kita Bu Unti Hamnul Hijriah SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah atas izinnya dan atas kesempatannya untuk berbagi ilmu tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, dan khusus untuk Bapak Ibu guru peserta yang mengikuti kegiatan ini yang luar biasa bisa menyempatkan untuk hadir dan ikut dalam kegiatan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Langsung saja nih Bapak Ibu untuk mengefektifkan waktu karena sudah cukup siang. Mudah-mudahan nanti materi yang saya sampaikan bisa tersampaikan semua di sini. Ya. Untuk perkenalan, Bapak Ibu semuanya sudah kenal ya. Saya Unti Hamnul Hijriah SPD dari SD Negeri 2 Tinggarjaya, Kabupaten Banyumas, calon guru penggerak angkatan ke-7. Sebelumnya masih semangat Bapak Ibu? Kita pekikan semangat dulu ya. Kalau saya mengucapkan SD Negeri 2 Tinggarjaya, jaya 3 kali ya. Nanti terakhir luar biasa. Siap ya? SD Negeri 2 Tinggarjaya, jaya. SD Negeri 2 Tinggarjaya, jaya. SD Negeri 2 Tinggarjaya, jaya. Luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.
sini ada yang lebih senior nih, Bu Rizka itu juga sudah membimbing saya di sini untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang sudah mendaftar di angkatan berikutnya bisa lolos, dan yang belum juga ikut mendaftar dan sudah mendapat rekomendasi langsung dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, apa yang akan saya sampaikan di sini ada konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Di sini yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang akan saya bahas pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Ini sebagai pertanyaan tematik. Apakah Bapak Ibu di sini itu setuju? Yang pertama, hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu setuju atau tidak? Hah? Setuju atau tidak? Kalau Bapak Ibu itu di kelas ataupun di lingkungan sekolah ya, ada anak yang salah kemudian kita beri hukuman, setuju? Tidak. Oh tidak. Tergantung ya. Tidak pakai yang fisik-fisik. Oh tidak pakai yang fisik-fisik ya. Ada yang tidak setuju, tapi ada yang setuju mungkin dengan hukuman atau itu tadi ya, tidak hanya dengan hukuman fisik, yang lain ya boleh. Pendapat Bapak Ibu luar biasa sekali. Kemudian ini di sini ada pemberian hukuman dengan hal positif, mungkin seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Tuh ya, tadi yang mungkin disampaikan Bu Santi, tidak harus lari seperti itu ya. Nanti kita bahas nih Bapak Ibu. Kemudian sekarang yang ketiga, memberi penghargaan itu apakah juga dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak? Terima kasih atas pertanyaan tematiknya nih ya. Karena semua pendapat itu boleh Bapak Ibu sampaikan, setuju ataupun tidak setuju. Ya, sekarang di sini saya juga akan menyampaikan perubahan paradigma. Ini sebagai contoh saja nih, kalau di sini sobat kelas cari kertas kecil, kemudian Bapak Ibu itu genggam di tangan dan meminta salah satu teman dari Bapak Ibu yang lain untuk membuka genggaman tangan itu. Nah, di sini tidak hanya kertas, mungkin Bapak Ibu meminta teman, coba ini tebak apa yang ada di dalam genggaman tangan saya. Nah, dari perubahan paradigma ini yang diharapkan itu ada kontrol diri. Itu yang lebih utama. Jadi genggaman tangan, apa yang ada di tangan kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kehendaki itu tergantung dengan kontrol diri saya. Kalau tangan ini kita paksa untuk tetap mengepal, ketika diminta untuk dibuka oleh orang lain atau teman lain, otomatis kita juga, ya itu berarti ini ada di sini ketika teman kita mencoba untuk sekuat tenaga untuk membuka, nah ya, maka kita akan memiliki rasa untuk tidak menolak. Intinya mungkin di sini kita tetap teguh seperti itu, teguh pendirian. Oh tidak, kamu harus tetap menebak ini apa dalam kepala kita itu ya. Tapi ketika kita goyah, itu intinya itu kita goyah, kita tidak punya kontrol diri, wislah gitu. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah di sini perubahan paradigma yang dimaksudkan itu mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Apa kita itu mau berubah ya, ataupun kita itu akan mendapat pengaruh dari orang lain. Itu tergantung dari kontrol diri kita sebagai pendidik. Nah ini nanti hubungan. Nah itu kan termasuk ya, karena supaya tidak dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Tadi menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi tergantung hati kita, misalkan dalam kita berangkat sekolah ya tepat waktu, itu karena diri kita sendiri, bukan karena takut nanti dimarahin, ada pengawas dan lain-lain itu kan termasuk takut karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi kalau sudah menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, maka kita akan melaksanakan dengan senang hati. Kemudian
Nah, di sini kita contohkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang kita bisa terapkan pada murid kita. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini mendapatkan hadiah, mendapatkan pengakuan, kemudian mendapatkan imbalan. Ini sebenarnya adalah motivasi eksternal karena perilaku kita karena ingin mendapatkan imbalan, maka kita berusaha supaya mendapatkan hadiah, saya harus begini. Nah, itu motivasi eksternal. Tapi yang terakhir, menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang harus kita berikan kepada anak didik kita, pada murid kita, supaya mereka itu bisa memiliki motivasi yang memang dari dalam diri anak itu, anak menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini perbedaan nanti antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana Bapak Ibu. Jadi langsung saat itu. Mungkin Bapak Ibu di kelas masing-masing pasti sering mendapatkan, menemukan anak yang tidak mengerjakan PR seperti itu. Langsung, ya sudah, ini kamu mengerjakan halaman ini. Atau malah bahkan ada yang silakan keluar kelas belajar di perpustakaan sendiri misalkan. Itu bentuk hukuman tidak terencana. Tuh. Tapi nanti berbeda konsekuensi. Di sini sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi mungkin dengan berembuk, misalkan dalam pelajaran olahraga nih Bu Kusri ini, nanti siapa yang nanti telat ke lapangan padahal Bu Guru sudah melakukan pemanasan, maka nanti yang telat bagaimana? Lari Bu, 1 kali keliling lapangan. Nah, itu konsekuensi tuh. Jadi otomatis, aduh aku telat Bu, otomatis lari. Itu konsekuensi. Nah, apakah dari hukuman dan konsekuensi ini baik diterapkan untuk murid kita? Nah, itu yang nanti Bapak Ibu harus bisa memilih. Tapi diharapkan hukuman itu adalah terakhir jika sudah tidak ada hal yang bisa kita lakukan lagi. Kemudian, nah ini restitusi yang sangat diharapkan dalam budaya positif. Restitusi itu bisa untuk mengatasi atau sebagai solusi yang terbaik, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya beberapa kali menjumpai di sini pertengkaran antara murid dengan murid, kelas 5 dengan kelas 6. Mereka saling memiliki adu kekuatan dan tidak ada yang mau mengalah. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu benar-benar harus memiliki sikap yang seperti ini, menciptakan kondisi bagi murid. Jadi menenangkan murid itu, kemudian bisa membawa murid kita nanti untuk kembali ke komunitasnya, kembali ke kelompoknya tanpa mungkin dicemooh, diwadani bahasanya kita Nah, itu anak-anak bisa normal lagi, tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, pengalaman saya kemarin dengan kelasnya Pak Kriswadi, ya Pak Kris. Ya, saya gatel sekali. Bocah kelas 5 dengan kelas 6 berdutan. Tapi alhamdulillah sudah bisa diatasi dan sudah baik-baik saja sekarang. Nah, di sini perbedaannya antara konsekuensi dengan restitusi. Nah, sekarang coba ini Bapak Ibu, berupa hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak atau murid itu terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Kalau tadi kita belajar di awal antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Yo, kalau ini hukuman atau konsekuensi ya? Jadi di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ini hukuman Bapak Ibu, ya. Jadi langsung karena saking enaknya guru tersebut misalkan sudah sekarang kamu mencatat. Nah, kan otomatis itu tidak mungkin dalam awal itu ya di kelas pertama kita masuk mungkin nanti yang terlambat itu kayaknya tidak mungkin ya. Nah ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah,
2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Pasti guru semua mempunyai aturan di kelas. Nah, aturan itu sebenarnya harus kita yakini bersama, yang nanti kita namakan keyakinan kelas, karena kita butuh dengan bersama-sama dengan murid kita. Dan yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Apa ini? Apakah terencana? Ini tidak, ini juga hukuman ya. Jadi mungkin si anaknya pensilnya itu patah, mau ngadu dengan gurunya menanggapi serius, ya sudah, kamu sekarang membersihkan WC. Nah, itu termasuk hukuman. Itu Bapak Ibu, itu contoh real ya. Kemudian saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, ini juga hati-hati karena ada nanti murid yang merasa selalu mengharapkan hal seperti itu. Tetapi kalau sesekali dan hadiahnya itu mungkin masih dalam bentuk hal wajar ya, ucapan jempol ataupun hebat, itu termasuk penghargaan ya. Jadi tidak harus membawa bermacam-macam hadiah kemudian selamat kamu, tidak perlu Bapak Ibu. Ucapan selamat, jempol, luar biasa itu bagi anak sudah merupakan hadiah. Nah, itu kepada murid kita ya, di sini kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu hal yang baru ataupun pada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan. Ini menurut Al-Fikon, ini juga pendapat dari seorang tokoh. Selain itu, Al-Fikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang mengajukan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi balik lagi, ketika kita memberikan hukuman, penghargaan itu tidak semata-mata itu hal yang baik ya. Jadi berupa di sini disampaikan bisa mengajukan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Gitu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ada penghargaan menghukum pengaruh jangka panjang. Di sini ada penghargaan merusak hubungan. Nah, ini ada penghargaan yang kita berikan misalkan pada murid, ternyata dampaknya ini banyak sekali. Bisa mematikan kreativitas, bisa mengurangi motivasi intrinsik dalam diri murid ya. Kita tujuan itunya kan kepada murid. Kemudian penghargaan juga bisa tidak efektif. Penghargaan mengurangi ketepatan pas atau tidak dengan penghargaan yang kita berikan. Nah, ini misalkan untuk yang saya bahas ini di sini menurunkan, mengurangi ketepatan. Nah, di sini yang mematikan kreativitas saja. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis puisi. Nah, ini kan kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi misal kita memberikan tugas kepada anak, silakan membuat puisi, imajinasinya anak, semuanya idenya kan dituangkan deh. Tapi anak tidak tahu apakah nanti saya itu setelah membuat puisi ternyata menurut guru bagus, apakah saya nanti dapat hadiah, itu kan tidak tahu kalau kita tidak memberikan motivasi itu. Kemudian penghargaan itu apakah bisa menghukum? Nah, di sini sistem ranking. Sebenarnya sistem ranking itu juga kalau menurut teori ini kurang tepat. Tetapi kalau tidak begitu nih, Pak Kepala Sekolah, anak kurang termotivasi memang. Jadi mereka di kelas itu tidak tahu, mungkin merasa pintar sendiri biasanya nih. Nah, tapi kalau dengan adanya ranking, nah kita jadi paham juga anak bisa meningkat atau tidak dalam pembelajaran berikutnya gitu. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan itu juga tidak efektif. Ya, di sini hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi mereka bertindak berperilaku hanya ingin mendapatkan penghargaan atau pujian. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang. Butuh nggih Bapak Ibu? Ya, di sekolah juga butuh, di rumah juga butuh ya. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini kita
di sekolah. Yang pertama untuk bertahan hidup, yaitu berupa kesehatan, tempat tinggal, itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang berarti ingin disayang atau diterima. Dalam konteks diterima itu dalam suatu kelompok. Misal kita dalam satu sekolah itu ya, saling menyayangi, saling peduli, itu juga kebutuhan. Tuh, saya juga matur nuwun sekali hari ini, luar biasa Bapak Ibu sudah sangat membantu saya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan untuk ke depan kita semakin kompak dan semakin ini memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian antar keluarga besar di SD ini. Selanjutnya, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kita kebutuhan ini ya meliputi kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, merasa perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, kemudian tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru. Nah, berarti di sini kita lihat di kelas kita masing-masing ya, anak-anak memiliki kesenangan yang berbeda-beda, kebebasan ingin belajar, ya tidak hanya mengerjakan apa-apa tapi ingin sambil bermain dan lain-lain. Itu memang kebebasan yang ada dalam diri anak. Tidak hanya anak, kita juga seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kesenangan di sini juga kebutuhan kesenangan menurut Glaser ya, yaitu kesenangan di sini dihubungkan dengan belajar. Anak dengan kebutuhan dasar kesenangan biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka suka permainan, misalkan kita memfasilitasi pembelajaran dengan cara modifikasi permainan dalam pembelajaran. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Nah, sekarang di sini materi berikutnya posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin yang tadi. Di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini, apakah kita itu telah efektif dalam memberikan pembelajaran, kemudian memberikan kontrol dalam hal kedisiplinan? Apakah sudah efektif? Sudah berpusat atau memerdekakan? Sudah memandirikan murid dengan kita mendisiplinkan, menghukum dan lain-lain? Kalau sudah atau kalau belum, mengapa? Nah, ini juga pertanyaan ya, saya sendiri juga kadang-kadang memberikan hukuman, tapi mudah-mudahan bagi anak itu bukan menjadi beban yang berarti. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk bisa anak tersebut itu merubah seperti itu untuk lebih baik. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi. Yang pertama, jika kita sebagai penghukum, maka kita langsung menghukum anak ketika anak itu bersalah tanpa menanyakan alasan anak itu apa. Jadi kita mendengar misalkan itu salah bu ini, kita langsung memarahi, itu sebagai penghukum. Kemudian guru, ini contohnya guru yang menerapkan posisi penghukum di sini. Ayo, manut dengan guru, patuhi saya, jangan berisik, atas kalau ramai. Nah, itu seolah itu menghukum sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian membuat merasa bersalah. Guru bersuara lebih lembut, tapi seolah itu ingin memberikan bahwa anak itu salah, kamu itu salah. Di sini dengan bahasa yang lembut, ya. Tapi posisi kita, kontrol diri kita itu sebenarnya adalah membuat merasa bersalah. Murid kita itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, posisi guru ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, tapi di sini guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor dan lain-lain ya, karena saking dekatnya itu juga belum baik. Jadi ada hal negatifnya ini Bapak Ibu. Murid akan bertindak
tapi tidak untuk semua guru. Jadi rumangsa karena saya dekat dengan Pak Kriswati, kalau saya sama Pak Kriswati saya nggak bakal dimarahin. Tapi nanti kalau dengan Bu Santi, nah yang diharapkan anak dengan semua guru di lingkungan satu sekolah itu memiliki kepedulian, memiliki tanggung jawab, disiplin itu yang sama. Mudah-mudahan nanti anak kita di sini begitu ya Bapak Ibu, harapannya seperti itu. Yang keempat adalah sebagai pemantau, yaitu mengawasi. Kita kontrol dirinya itu sebagai pengawas ya, bertanggung jawab atas perilaku orang atau murid yang kita awasi. Di sini dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, kemudian yang terakhir adalah manajer. Di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu yang posisi kelima. Di sini seorang manajer harus memiliki keterampilan. Jadi tidak hanya posisi sikap kita saja, tetapi dari ucapan juga berpengaruh. Nah, manajer di sini yang tugas seorang manajer yaitu bukan mengatur perilaku, tetapi membimbing supaya anak itu menjadi berubah dan berperilaku lebih baik, tetapi tanpa menghukum. Ini adalah perbedaan mulai dari kontrol kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Perbedaannya sangat itu ya. Yang pertama untuk menghukum, di sini misalkan menghardik, menunjukkan, gue salah gue, bang. Nah itu hukum itu penghukum itu sudah otomatis. Ya jadi makanya bagaimana, tapi dengan anak kita harus berusaha tidak seperti itu, menunjukkan itu. Kemudian membuat merasa bersalah, ceramah panjang lebar sampai anak itu sebenarnya tidak mendengarkan. Saya yakin ngomong lama banget ya Bapak Ibu, padahal diri anak itu blus gitu. Nah itu juga harus kita hindari Bapak Ibu. Kemudian teman, nah ini di sini membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya karena kita saking dekatnya dengan murid. Kemudian memantau, menghitung dan mengukur, dan kalau yang manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti monggo yang mau bertanya boleh diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, restitusi tadi sudah dijelaskan di awal. Ini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini nanti hubungannya dengan kontrol kita sebagai manajer tadi. Ya. Contoh yang pertama, menstabilkan identitas itu seperti apa? Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ya, di sini melanggar peraturan misalkan, nah di situ kita seperti apa? Nah, kalau kita ingin menjadikan itu reflektif, maka kita harus meyakinkan kepada anak dengan cara, ya kamu sudah berbuat salah itu nggak apa-apa. Nah kita menyadarkan dulu, oh seperti itu misalkan. Tidak ada manusia yang sempurna, memberikan hal yang ya memang manusia itu tempatnya salah misalkan ya. Kemudian saya juga pernah, Bu Guru juga pernah seperti itu. Nah itu termasuk langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian ada 3 alasan ini ya. Yang pertama, rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Lanjut yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memvalidasi setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seorang guru harus memahami kontrol di sini berarti tahapan yang kedua, yaitu mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir yang proaktif. Contohnya ini Bapak Ibu untuk validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga. Nah ini bentuknya berupa pertanyaan-pertanyaan dalam segitiga restitusi. Yang
Yang selanjutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah langkah pertama dan langkah kedua sukses, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia yakini atau percaya. Nanti saya beri contoh ya Bapak Ibu, contoh bagaimana segitiga restitusi itu diterapkan. Apakah kita itu repot? Sebenarnya tidak, gitu ya. Nanti saya beri contoh. Di sini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga setelah melakukan kesalahan? Mungkin kita memberikan contoh. Apakah kamu itu sudah berperilaku disiplin? Nah, nanti anak menjadi belum, bukan saya belum mengerjakan PR, berarti saya itu tidak disiplin. Nah, itu bentuk-bentuk pertanyaan yang dapat membangkitkan murid. Intinya murid itu bisa berubah, tapi dengan motivasinya sendiri. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Ini yang paling penting. Pasti semua, saya yakin semua kelas Bapak Ibu guru di sini pasti mempunyai permasalahan dengan peserta didik. Entah itu yang aktifnya luar biasa, yang saking antelnya tidak bisa apa-apa, gitu. Nah itu kita sebagai guru benar-benar harus memiliki ilmu-ilmu seperti ini yang kita sadari itu ternyata apa yang kita lakukan itu belum tentu benar di mata anak seperti itu. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Restitusi juga nantinya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, di sini yang restitusi itu nanti misalkan ada dua orang yang berselisih, gitu ya. Nanti dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi, keduanya itu beruntung, tidak ada yang dirugikan. Yang selanjutnya, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi itu tadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran dan bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah yang paling baik karena fokusnya adalah pada karakter. Kemudian restitusi bisa menguatkan dan fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini nanti ada juga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang nanti dihubungkan dengan restitusi. Langkah terakhir setelah anak itu menyadari kesalahannya. Ayo, dengan keyakinan kelas apa? Kamu itu tadi melakukan kesalahan yang berarti kamu itu belum sesuai dengan keyakinan kelas. Oh, disiplin Bu. Guru kemarin menyampaikan kalau ini disiplin, tetapi nyatanya saya belum disiplin. Nah, itu nanti dihubungkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi tidak boleh membuat kesepakatan sendiri. Satu, yang terlambat masuk kelas harus mencuci, harus membersihkan WC misalkan. Yang kedua, tidak mengerjakan PR, maka nanti mendapat tugas tambahan dari bu guru. Itu belum kesepakatan ya, tapi itu baru aturan dari guru. Tetapi setelah kesepakatan itu kita yakini, maka disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini juga sama sebenarnya nih Pak, keyakinan sekolah oleh Bapak Ibu guru. Jadi antara Bapak dengan guru seperti itu, tidak hanya dengan murid. Kemudian untuk semangat membangun keyakinan kelas ini seiring dengan tujuan akhir, yaitu pendidikan yang orientasinya adalah pendidikan yang profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci. Tadi ya, semua warga kelas ikut berkontribusi, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terakhir, salam dan bahagia. Terima
terima kasih kepada Bu Unti Fakhrul Hidra STP. Luar biasa sekali ya tadi seminar yang dibawakan oleh Bu Unti. Untuk acara yang keempat adalah lain-lain. Kita diisi dengan diskusi. Barangkali ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan, disilakan. Ya, Bu Retno, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaan di Bu Unti. Dari paparan yang Bu Unti sampaikan tadi ada 5 kontrol restitusi ini. Menurut Bu Unti sendiri, sebagai seorang pendidik yang baik, itu baiknya menggunakan pilihan kontrol restitusi yang mana seperti itu, agar lebih efektif dalam pelaksanaannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Bu Unti. Ada yang lain? Apa mau ada yang lain lagi mau bertanya? Ya, silakan Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau bertanya kepada Bu Unti. Tadi sudah dijelaskan mengenai segitiga restitusi. Tapi untuk saya sendiri masih kurang jelas di Bu Unti. Mohon untuk dijelaskan kembali mengenai segitiga restitusi sekaligus dengan contohnya lagi Bu Unti. Hanya itu saja yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Apa ada lagi, Bapak Ibu? Cukup 2 ya. Dari Bu Retno, Bu Unti silakan dijawab. Dari Bu Retno pertanyaannya tadi posisi kontrol yang baik bagaimana untuk guru. Kemudian dari Bu Santi itu mohon penjelasan lagi tentang segitiga restitusi beserta contohnya. Pada Bu Unti silakan untuk menjawab. Tadi yang sudah disampaikan ya, untuk posisi kontrol ini kan ada 5 ya, ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer ya. Tadi sudah saya jelaskan juga untuk masing-masing maknanya ini ya, tentang penghukum itu yang seperti apa, kemudian pembuat rasa bersalah dan selanjutnya dan seterusnya. Tapi kalau menurut saya, ini pertanyaannya menurut saya itu yang paling baik kita memiliki posisi kontrol yang terakhir, yaitu manajer ya. Saya buka dulu ini yang manajer itu seperti apa ya, Bu Retno. Manajer di sini guru itu berbuat sesuatu dengan murid, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi di sini sudah terangkum semuanya sebagai pembuat merasa bersalah yang bisa, teman, kemudian penghukum, ya. Tetapi dikemas yang baik sehingga kontrol yang tepat itu kontrol sebagai manajer begitu. Nah, di sini bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer juga bagi dirinya. Jadi harapannya kita tidak hanya sebagai manajer untuk diri kita, tetapi bisa diaplikasikan untuk anak seperti itu. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi berkolaborasi dengan murid bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Begitu Bu Retno, sudah cukup jelas? Ya, terima kasih, pertanyaannya luar biasa sekali. Selanjutnya tadi yang Bu Santi ya, tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu tadi ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini langsung saya berikan contohnya saja nih. Mudah-mudahan ini bisa tampil. Bisa.
restitusi. Masa sih semua negara? Ceritanya saat ketika pembelajaran ya, tadi ada yang tidak mengerjakan PR, tetapi saya tetap melanjutkan untuk pembelajaran ya. Ya, jadi di sini ternyata anak yang tidak mengerjakan PR itu juga mungkin punya alasan apa. Nah, kita tidak boleh langsung memarahi, menghukum dan lain-lain. Dan juga potensi anak juga ternyata kan berbeda-beda ya. Nah, ini dicontohkan oleh Sulung, ternyata dia berani maju, salah benar. Ceritanya seperti itu. Nah, ini untuk pengantar kasus, ceritanya kasus anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, ini Bu Santi, yang pertama menstabilkan identitas. Main game, jadi lupa tidak mengerjakan PR. Cita-citanya menjadi gamer. Iya, saya tidak mengerjakan PR, tidak sesuai keyakinan kelas kita. Saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Di sini keyakinannya dia mulai muncul, yaitu saya akan membantu teman-teman saya yang belum paham matematika. Nah, ini setelah pulang sekolah, Sulung membantu teman-temannya untuk belajar bersama materi yang belum teman-teman kuasai. Nah, itu sebagai contoh saja Bapak Ibu cara memberikan pelayanan ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Luar biasa sekali kalau setiap ada siswa atau murid yang melakukan kesalahan, kita menindaklanjutinya seperti itu. Membimbing teman-teman lain untuk belajar sebagai ungkapan rasa bersalahnya si murid tadi tidak mengerjakan PR. Cukup jelas Bu Santi tadi? Ya.
Ibu asik mau masak ikan? Dimakannya sama ketupat? Terima kasih saya ucapkan untuk semua bapak ibu yang hebat. Maka kita tutup acara webinar pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari kepala sekolah dan rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami nama Subagio sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Tinggarjaya, Provinsi Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan kapasitas di salah satu guru di SD kami yang mempunyai etos yang luar biasa, semangat, disiplin, sehingga pantaslah yaitu rekrut sebagai calon guru penggerak di angkatan ke-7 di Kabupaten Banyumas. Yang pertama ucapan selamat pada Menteri, mudah-mudahan kegiatan bisa dilakukan baik. Kemudian terkait dengan destinasi yang kemarin yang disampaikan oleh mudah-mudahan kegiatan tersebut tidak hanya sekedar sharing dan video saja, yang pasti dari kegiatan destinasi yang disampaikan dilakukan oleh yang merupakan program penggerak nantinya akan menjadi referensi dan akan menjadi sumber tambahan dan juga bisa memotivasi kepada teman-teman yang lain supaya melaksanakan kegiatan itu atau lain di terwujudnya kemajuan dunia pendidikan di sekolah. Terima kasih Budi, mudah-mudahan diseminasi yang telah Anda sampaikan kepada teman-teman yang ada di SD ini kali lagi menjadi nilai tambah dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menjadi pengajar yang disediakan dan pada ini selamat dan terima kasih mudah-mudahan selama melaksanakan program calon penggerak dan sukses dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri, rekan dari Ibu Umti Haknur Hidayah di SD Negeri 2 Tinggarjaya, Provinsi Dindik, Jatilawang. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Umti mengenai budaya positif itu sudah sangat bagus diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa di sekolah ini. Apa? Di sekolah ini masih ada siswa yang disiplin itu dipengaruhi oleh faktor eksternal, bukan dari dalam diri siswa itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai guru juga menjadi lebih tahu dan paham tentang posisi kontrol. Semoga dengan adanya diseminasi ini, ilmu yang kita dapatkan bisa diterapkan bersama-sama di sekolah ini sehingga dapat mewujudkan murid yang berkarakter sesuai harapan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah refleksi. Yang pertama, pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 bertempat di SD Negeri 2 Tinggarjaya, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini diikuti oleh 10 guru.
Kemudian, pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid saya di kelas 5A. Semua murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Refleksi berikutnya. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SD Negeri 2 Tinggarjaya. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Yang pertama, selalu melakukan evaluasi secara berkala. 2. Terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.